Nanti dibilangnya curang-curang lagi. Semoga diberikan keadilan. Sedikit, Pak. Ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya tahu karena saya persis. pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan paham perbaiki dengan posisi cara. itu. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Permintaan maaf yang sudah dilakukan oleh DPP Partai PDIP Sumatera Utara tampaknya tidak membuat surut, malah sebaliknya. Hal ini malah berbuntut panjang dan kita tahu bagaimana respon dan komentar netizen kemarin mengenai berita tidak dipasangnya foto Presiden Jokowi. Tentu ini membuat geram sebagian masyarakat, sebagian rakyat Indonesia, dan pada akhirnya mereka memberikan ultimatum tentang pembalasan yang akan mereka lakukan di Pilkada 2024 nanti. Kita akan lihat videonya teman-teman, sekaligus kita juga akan membahas mengenai pencalonan Edi Rahmayadi yang memang kebetulan kemarin juga dilakukan di kantor DPP Sumatera Utara. Apakah PDIP akan mengusung Edi Rahmayadi sebagai calon gubernur, yang artinya Edi Rahmayadi juga ini akan menjadi lawan bagi Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Apa yang terjadi di Sumatera Utara, menurut saya perlakuan yang diterima Presiden Republik Indonesia tidak pantas. Presiden suka tidak suka adalah simbol negara. Rakyat pasti tidak senang presidennya dilecehkan. Itu menunjukkan sikap baperan dari pimpinan PDIP yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Dan saya yakin ini adalah ekses dari kekalahan PDIP pada Pilpres 2024 kemarin. Kalau terus uring-uringan menyerang membabi buta Pak Jokowi, bukan tidak mungkin PDIP akan dihukum oleh rakyat pada pilkada serentak esok. Dan saya khawatir ini juga bisa berimbas terhadap nasib calon-calon kepala daerah yang akan didorong oleh PDIP. Hasto mendapat informasi pencopotan foto Jokowi dilakukan di banyak wilayah. Masa sih? Kok malah manas-manasin Pak Hasto ini? Sedangkan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara ya, Rapidi Simbolon, sudah meminta maaf tentang kejadian tersebut. Pak Hasto malah bilang banyak dilakukan pencopotan di banyak wilayah. Terkira nggak dapat suara, Pak Hasto nangis lagi. Nanti dibilangnya curang-curang lagi. Semoga diberikan keadilan. Padahal kampanyenya yang salah Pak Hasto ini. Yang jadi korban siapa? Kader-kader PDIP yang mencalonkan diri melalui partai PDIP. Sedangkan DPD-nya saja sudah minta maaf. Kalau menurut saya sih ganti aja lah sekjen PDIP ini. Sama siapa yang cocok ya? Bambang Pacul kalau menurut saya. Lebih cocok itu Bambang Pacul menjadi sekjen PDIP. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk rekayasa. Ngomongnya tuh yang jelas, Hasto. Kayak gini lah. Penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya Pak Jokowi mendukung PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo. Gitulah penyalahgunaan kekuasaan. Ngomong. Jadi kami tidak dapat menurunkan Jokowi, fotonya pun jadilah gitu. Lagian Hasto ya, mungkin kalau sekjennya mungkin lah ya Bambang Pacul. Wah, beda, Mungkin adem gak dia kayak gini pasti PDI adem. sekarang. Masih bagus sama Bambang Pacul daripada lu. Jadi gimana guys? Foto aja. Itu respon Pak Jokowi untuk kader-kader PDI di Sumut. Santai kan? Karena Pak Jokowi tahu di belakang beliau
78% orang Indonesia masih menyayangi Pak Jokowi. Entah itu kamu mau pasang fotonya kek, enggak kek. Tapi ya enggak elok lah. Lambang negara ngapain dilepas? Malah menghancurkan. Coba ya nanti kader-kader PDI yang mencalonkan di pilkada serentak besok ini. Mungkin ya bisa ditenggelamkan sama masyarakat Indonesia. Coba aja nanti. Ya agak lucu sih statementnya Pak Jokowi. Foto aja, cuma foto aja. Pak Jokowi tahu kinerja beliau cukup baik. Oke guys, video berikut agak lucu ya pernyataan dari Refli. Katanya saat ini yang jadi masalah ketika ada orang yang berbeda pendapat menyampaikan kritiknya, itu katanya dilaporkan. Lalu pertanyaannya adalah, pertama, Refli ini kan ahli hukum tata negara. Saya yakin dia sudah hatam lah masalah norma-norma, pasal-pasal yang berlaku di negara kita. Dan saya sebagai orang awam pun paham dan bisa membedakan antara menyampaikan pendapat, kritik, dengan menghina, mencaci, memfitnah, itu sangat berbeda. Jadi sekali lagi, saya nggak paham dengan pernyataan Refli ini, yang pada akhirnya itu langsung dibantah ya oleh politisi Partai Nasdem Irma Chaniago. Ya, tidak baik, tidak jelas konsepnya. Ini partai Islam tapi kok membelanya tidak arus kanan misalnya. Lebur dia, tidak lolos parliamentary threshold. Nah itulah yang namanya punishment. Jadi kalau sekarang hari ini masih ada PDIP, masih ada Gerindra, masih ada Nasdem, ya jangan bangga dulu. Besok dari partai nomor 1 bisa menjadi partai paling buncit, bahkan lebur, tidak ada di parlemen kembali. Nah itulah yang namanya sarana demokratis untuk mengecek apakah rakyat masih percaya atau tidak sama kita. Cek dan recheck. Ya, jadi omon-omon dalam demokrasi biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Barreskrim, ditangkap. Nah itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya nggak ada Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi itu. Kali. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Nih saya sedikit luruskan tadi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Biar nah, yang sedikit. keempat ingin saya main motong-motong aja, Yang keempat saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat apalagi kepada mahasiswa.
Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Oke. Bang Refli. Bicara Ya, etika, ya. tapi dia sendiri tidak Oke. punya etika. Jadi Nah, itu juga nggak boleh. kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi ya, Salah I ini, know. salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk I forum know, ini. I know. Kan ini kita bicara soal Bukan untuk demokrasi. catatan demokrasi Iya, malam iya. hari ini. Mbak Durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan Ngeles. juga kemudian, Refli jangan ngeles. juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya mau nyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling Maksudnya Mbak mengingatkan Irma lah tuh satu sama nyindirnya lain. Rocky Gerung maksudnya. Apalagi Refli ini kan saya tahu persis. Tersebut ya. juga Refli Bang, namanya Harun, Rocky termention Gerung. juga Iya. namanya. Jadi gini, Refli ya, ini saya mau bicara sebentar. sedikit, Refli Mbak. ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, Saya makanya tahu karena saya persis. pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan paham perbaiki dengan posisi cara itu. ngomong. Kalau saya Nah guys, seperti yang kita tahu, sebenarnya berita kemarin tuh ya, di samping yang menjadi heboh adalah tidak terpasangnya foto presiden. Sebenarnya di situ kita lihat ada Edi Rahmayadi ya. Jadi memang Pak Edi ini dia sudah resmi mendaftar sebagai calon gubernur di DPP Partai PDIP. Namun bukan berarti ini akan pasti diusung oleh Partai PDIP itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita berandai-andai saja. Anggaplah misalkan Edi ini resmi diusung oleh PDIP, maka pertarungan yang paling mengerucut yang akan terjadi di Sumatera Utara, menurut saya akan melawan Bobi Nasution. Karena sudah fix dan gak mungkin ya Bobi ini akan diusung oleh PDIP. Maka ada kemungkinan justru Bobi ini akan melawan Edi Rahmayadi. Pak, kalau dapat rekomendasi dari PDIP Pak, kira-kira ada harapan Bapak nggak dipasangkan dengan siapa gitu Pak? Oh itu nanti itu rundi kedua. Tapi harapan Bapak sendiri berpasangan dengan siapa Pak? Kan bisa berharap nih kita Pak, kalau Bapak sendiri berharapnya sama siapa Pak? Sama wartawan aja. Biar lebih Jadi tersosialisasi. ada nama-nama lain yang menguat Pak, ada Bobi, ada Pak Musa. Gimana Pak depannya Pak? Semua orang boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Ini ya. Jangan bawa yang Edi. melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yang nggak boleh ya jangan boleh, yang boleh lakukan. Pak, bagaimana peluang kita untuk bersama lagi sama Pak Ijek Pak di Pilgub 2020? Itu yang pernah saya sampaikan, banyak sekali yang bertanya itu. Waktu foto itu satu terlalu tinggi, yang satu terlalu bawah, jadi kurang simetris. Jadi kurang pas gitu dipasang. Kalau sama Bobi Nasution gimana? Lebih tinggi juga dia. Jadi tidak mungkin ya Pak? Ya kan tadi bahasa tadi tuh, saya sulit untuk tidak mungkin, yang pastinya tidak. Pak tadi sempat menyinggung soal calon dari petahana Bobi Nasution Pak. Kemudian waktu itu muncul persepsi ketika mendaftar ini tergolong sepi karena ada persepsi melawan istana, karena ada Pak Jokowi, karena menantunya Pak Jokowi adalah Bobi. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Kemudian kesiapan Bapak melawan Pak Bobi seperti Saya apa Pak? melihat Bobi bukan karena menantunya Pak Presiden. Saya melihat Bobi karena dia Nasution dan orang Medan, dan dia berhak di dalam ikut kontestasi. Ini benar nih. Seorang gubernur. Untuk itu kami berival. Betul. Kalau nanti rakyat Sumatera Utara melihat Bobi lebih pantas dari Edi, saya hormat dong. Saya kan jadi rakyat Sumatera Utara. Tapi kalau rakyat Sumatera Utara melihat pantas si Edi, tak boleh dia mengganggu. Saya akan perjuangkan itu. Itu dia. Pak, soal persepsi melawan istana menurut Bapak seperti apa Pak? Bagaimana? Soal persepsi melawan istana, tanggapan Bapak Enggak ada seperti apa? itu. Kan ini bukan lawan istana, ini lawan kontestasi untuk menjadi gubernur. Nggak ada urusannya istana Maimun. Pak, habis ini Pak kita mau mendaftar kemana lagi Pak? Habis dari PD Perjuangan. Oke, makasih banyak semua ya. Oke guys, itu menurut saya pendapat yang cukup mendewasakan ya, untuk khususnya untuk para elit
partai politik, terutama para calon-calon yang akan bertarung di pilkada nanti. Intinya adalah kita lihat sejauh mana konsistennya seorang Edi Rahmayadi dengan ucapannya tadi. Kita lihat jika memang ini pertarungan Edi melawan Bobby ini jadi, ya, kita lihat sejauh mana konsisten ucapannya. Dan kita ingat ya bahwa Bobby ini sekali lagi bukanlah semata-mata karena menantu presiden, tapi memang Bobby ini adalah salah satu putra terbaik dari Medan yang punya hak untuk ikut berkontestasi, dan yang paling penting adalah pilih langsung oleh rakyat.